Halo Kori. Halo Pak. Wah, ya gimana di sana kondisi kan udah mungkin PSBB transisi ya di sana juga ya termasuk ya. Apakah udah semakin Ya, ramai yang datang ke Bandung atau bagaimana kok? sebetulnya di Bandung activity udah mulai normal, walaupun sebetulnya officially PSBB itu masih diperpanjang Hmm. sampai sampai tengah bulan ya. Hmm. Tapi kayaknya orang udah mulai beraktivitas normal, tapi sebagian ya masih mengikuti himbauan. Hmm. Berarti Koko ini Di sana masih gimana? aku di sini juga ya kemarin aku udah ke Bandung kok. Ke Bandung aku kira juga pakai SIKM karena kan kalau kita keluar daerah kita Jakarta, Jabodetabek itu kan memang harus pakai SIKM gitu. Tapi karena proses Ya, PSBB udah berakhir di tanggal 4 jadi kan nggak pakai SIKM. Jadi ya udah bebas sih aku lihat udah banyak juga orang yang lalu lalang. Nah, ini aku ya, hari ini lagi bincang-bincang nih sama Kore. Kita bincang-bincang sederhana, simple aja. Nah, Kore waktu itu S1 jurusan apa kok? Kalau boleh tahu. saya jurusan ekonomi. Jadi Ekonomi. dulu di Universitas Parahyangan di Mm-mm. Bandung ngambil jurusan manajemen ya di Fakultas Ekonomi. Mm-mm. Oh, berarti sekarang ini aktivitasnya Koko bisnis, menjalankan bisnis atau gimana kok? Ya, jadi aktiviti sekarang bisnis ya di Prudential, di Mm-mm. insurance, dan masih belajar juga lah. Jadi sekarang lagi ngambil S2 juga di teologi di Oh, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. oh iya Dan ya. Hmm. jurusannya Marketplace Ministry. Jadi ya memang pada akhirnya lebih ke bagaimana mengintegrasikan antara iman kita dengan pekerjaan kita. Wah, iya ya, keren juga itu kok. Nah, tapi aku juga penasaran nih sebenarnya sama Koko. Aku kan lihat juga aktivitas Koko di Instagram. Kebanyakan aku lihat Ya, Koko banyak sekali mengeluarkan kata-kata motivasi kepada banyak orang. Nah, sebenarnya itu Koko itu motivator juga itu bisa dibilang. Apakah fokusnya Koko ini sebagai motivator kah atau sebagai pembisnis? ya jadi sebetulnya sih kalau gue nilai diri diri gue sendiri, sebetulnya itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Hmm. Jadi seperti dua uh, dua hal di dalam satu identitas, yaitu Ray. Nah, kalau Ray sendiri sih sebetulnya hari ini memang ngejalanin dua-duanya. Tapi kalau kalau boleh pinjam istilah, gue lebih suka disebut transformator. Hmm. Apa tuh? Kenapa? Karena motivator Hmm. itu biasanya ya sekedar memotivasi. Hmm. Tapi banyak hari ini motivator-motivator mereka tuh jago nih ngomong, nyampein sesuatu, memotivasi orang. Tapi pertanyaannya apakah mereka melakukan apa yang Hmm. mereka katakan? Nah, ini penting nih, Kla. Kalau kita jadi transformator, ya gue percaya Clara juga nih hari ini banyak mentransform orang ya. Hidup Clara kan banyak memberkati Ya. orang nih kalau gue lihat. Nah, kalau kita jadi transformator, pertama-tama kitanya dulu yang berubah, kemudian perubahan di dalam hidup kita, itulah yang kita bagikan sama orang-orang di luar sana. That's why transform, and kita transform orang juga. Kayak Oh, gitu. berarti transformator itu bisa dikatakan seperti kayak penginjilan juga ya jatuhnya ya. Kayak kita Yes, memberikan betul banget. kesaksian tentang diri kita kepada orang Ya, tapi dengan cara memotivasi bukan hanya untuk kalangan ya, tersendiri tapi untuk banyak orang gitu ya kok. Ih, betul banget. Terlalu bagus. sempit sih. Kalau Hmm. kita mikir cuman buat kalangan sendiri ya itu terlalu sempit. Hmm. Karena tugas kita kan luas ya. Ya. Seluas-luasnya gitu loh. Iya ya, wah keren banget kok. Nah, berarti kan fokusnya tuh juga ke sebagai transformator ya. Nah, Ya, ini juga sangat menarik. Aku tahu Koko juga sudah berkeluarga, punya putri. Bagaimana cara Koko kan ini sebagai transformator ya kan, sebagai motivator ya, yang eh, mengaplikasikan apa yang pernah Koko alami di dalam keluarga Koko kepada orang lain gitu ya. Nah, apa yang ya. Koko tanamkan kepada putri Koko atau
anak Koko kelak supaya berguna juga dong buat semua orang gitu kok. Oke, thank you Kak. Pertama-tama gini, sebetulnya kalau kita bicara soal menampilkan sesuatu ke publik ya, nah ini ada banyak yang kita perlu ngerti nih. Nah, ya hampir semua orang ya, mereka menampilkan semua yang baik di sosial media, even termasuk gua. Ya, ada nggak sih Ray berantem-berantemnya, ada nggak sih pusingnya gitu loh, urusan keluarga, urusan kerjaan dan sebagainya. Ada, tenang aja. Jadi sebetulnya kehidupan nggak seindah seperti yang lo lihat. Tapi kalau hari ini teman-teman, kita dikasih Tuhan satu hidup dan kita boleh membagikan hidup kita sama orang lain. Nah, tugas kita adalah menyelaraskan antara apa yang kelihatan dan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Nah, itulah yang jadi PR nih, even buat gue juga. Jadi bukan lagi menghidupi satu kehidupan yang bermuka dua, enggak kayak gitu. Tapi bagaimana memberikan inspirasi buat orang-orang di luar sana, ya khususnya yang pertama-tama ada di teman-teman Instagram, ada jadi subscribernya gue juga di YouTube. Nah, mereka pertama-tama bisa lihat kira-kira gambaran keluarga yang ideal itu harusnya kayak gimana sih. Nah, jadi apakah lu udah ideal, Ray? Atau lu ngerasa udah ideal? Gue lagi berjuang untuk itu, teman-teman. Dan gak ada seorang pun, gue percaya, yang betul-betul akhirnya sudah mencapai kata ideal itu sendiri. Gitu loh, Kla. Nah, soal keluarga, Kla, gue lanjutin sedikit nih. Soal keluarga, buat gue tuh, keluarga itu sendiri adalah bagian dari kehidupan yang kita anggap sepele. Jadi gue belajar dari coach gue, namanya Coach Jeffrey ya. Coach Jeffrey Tresna tuh bilang, ada 6 aspek dalam hidup. Yang pertama itu faith, yang kedua itu family, kemudian ada friends, ada financial, kemudian ada health and education. Kita perlu growing di 6 aspek itu. Dan family menurut gua itu adalah hal yang cukup krusial. Gitu. Ya. Family berarti itu di poin kedua ya kok? Ya, tapi sebenarnya sih nggak mutlak ngurut kayak gitu ya. Yang udah pasti itu kalau menurut gua spiritual ya atau faith kita itu jadi landasan. Jadi iman percaya kita itu jadi landasan buat semua hal yang lain. Nah, salah satunya adalah ya tadi keluarga itu didirikan di atas dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, iya betul. Gitu, berarti sebagai transformator itu kan berarti tingkatannya iman kita kepada Tuhan, keluarga, baru kita memberikan kepada sekeliling kita, gitu kan. Nah, persis kayak gitu. Persis. Apa sih yang menjadi menurut Koko nih ya, yang titik yang paling Koko, nih gue nggak mungkin dong membagikan kepada orang lain, tapi di dalam diri gue sendiri pun sebenarnya nggak seperti yang pengen gue sampaikan ke orang lain gitu kan. Bagaimana supaya Koko, bagaimana supaya Koko, walaupun Koko udah bilang nih ke orang-orang, kita harus gini, tapi di dalam diri Koko atau di dalam lingkungan yang terkecilnya Koko belum seperti apa yang Koko bilang itu. Apa yang seharusnya Koko lakukan? Tindakan pertama gitu kan, supaya Koko menyadari bahwa itu sebenarnya jangan hanya omongan gitu loh, tapi aplikasinya juga. Ya, jadi kalau pertanyaannya apa yang gue lakukan adalah gue terus belajar, Kak. Karena gue sadar bahwa berhenti belajar itu sama dengan berhenti bertumbuh. Nah, makanya gue lebih senang pakai istilah, yuk kita sama-sama belajar. Itu istilah yang penting daripada kita pakai istilah yang kebanyakan ya, motivator zaman dulu. Oh, kita harus gini, kita harus gitu. Nah, seolah-olah sepertinya dia sudah melakukan dan sudah sempurna gitu loh. Tapi gue lebih senang pakai istilah, yuk kita sama-sama belajar. Gue juga banyak kekurangan, tapi gue belajar dan gue ngalamin pertumbuhan. Khususnya ya tadi di area family ya. Nah, dan kenapa family itu penting? Karena family itu menurut gue jadi salah satu indikator, bahkan indikator utama kalau kita mau sebut seseorang itu punya hidup yang berhasil atau enggak sih. Kira-kira itu indikator utama. Bukan artinya yang lain nggak penting, enggak. Tapi gue boleh bilang kalau kita punya duit, kita mungkin sehat,
tapi keluarga berantakan, kayaknya itu nggak oke lah, gitu nggak sih? Kita punya achievement, kita punya prestasi, mungkin detail dan lain sebagainya, tapi keluarga berantakan. Ini justru jadi PR buat generasi muda sekarang nih. Ya, betul. Berarti kan itu kan bisa dikatakan keluarga, seperti ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya kan, ada tuh sebuah lagu seperti kayak gitu tuh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sendiri merasa diri kita sendiri tuh dengan keluarga kita sendiri tuh merasa terluka gitu kan, ya kan? Apa yang kita lakukan gitu kan sebagai transformator? Berarti kan juga harus kasih pendapat juga dong kepada orang-orang. Kita nggak boleh dong maksudnya sakit hati kepada orang gitu. Yang harus ditanamkan kepada diri Koko itu apa? Seperti apa dan apa yang membuat Koko supaya gue nggak boleh seperti itu? Yang pasti sebetulnya gue sih ngerasa ya, waktu gue lagi ngejalanin rumah tangga, sekarang tuh kurang lebih berarti sekitar 6 tahun ya. 6 tahun rumah tangga, memang kalau dibilang udah pengalaman pasti belum lah ya. Ada banyak yang udah 20 tahun, 25 tahun. Tapi gue percaya quality itu lebih penting daripada berapa lamanya. Nah, jadi gue mencoba melihat kalau kita berumah tangga itu penting pertama-tama kita bertahan. Ya, bertahan. Karena ada begitu banyak tantangan ketika kita ngadapin masalah, konflik, dan lain sebagainya, gimana kita berespon dan menjaga supaya konflik itu justru bisa membuat kita bertumbuh di aspek hubungan dengan istri, dengan anak. Konflik itu justru dibutuhkan. Nah, tapi gue nggak akan lagi ngebahas soal konflik, tapi yang pertama itu adalah bertahan. Nah, yang kedua adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini, gue ngelihat ada aspek ketika kita, hari ini gue sebagai papa dan juga sebagai suami, ya. Dan sebagai suami, gue jelas punya satu istri, yaitu Meliani. Dan gue punya anak namanya Raylin, dan satu lagi tuh bakal ada juga ya 1 bulan lagi dari sekarang kurang lebih. Baby yang lagi di perut ya, kok? Yes, betul banget ya. Jadi bakal ada 2 nih. Nah, gue tuh punya tanggung jawab bukan cuman sebagai provider, sebagai orang pencari nafkah, ngasih makan, nyekolahin anak. Tanggung jawab gue lebih dari itu. Nah, ini yang gue mau ngajak nih, banyak at least papa-papa muda deh gitu ya. Kalau kesannya gue ke atas terlalu menggurui, at least gue ngajak nih teman-teman yang seangkatan kita nih untuk kita menjalankan fungsi sebagai ayah, nah, dan juga fungsi sebagai suami tentunya. Nah, ini kan satu PR ya kalau ya. Dan waktu kita ambil tanggung jawab itu, apa sih yang jadi buahnya? Gue percaya satu waktu nanti Raylin bisa bilang sama papanya, Pak, Raylin mau cari pasangan yang kayak papa. Itu kayaknya satu hal yang gue betul-betul bisa syukuri, dan gue bisa mengukur keberhasilan gue sebagai papa di situ dengan segala kekurangan gue tentunya. Tapi kalau dia bisa cari pasangan yang kayak papanya, berarti itu udah cukup lah buat gue. Termasuk kalau misalnya nanti gue punya anak cowok, nah ini bocoran. Ya, berarti kalau nanti gue punya anak cowok, satu waktu dia bisa bilang, gue pengen kayak papa. Itu udah gak bisa dibandingin sama yang lain deh, Kla. Gitu loh. Iya. Nggak tahu lu sendiri ngerasa gitu nggak, Kla? Kenapa kok? Lu sendiri ngerasa kayak gitu nggak? Pengen punya pasangan tuh kayak papa gitu? Iya, pasti lah kok. Ya, semua orang pasti pengen kan lihat dari figurnya, seperti yang Koko bilang gitu kan. Tanggung jawab yang kita pernah lihat, yang selama ini aku kan udah 23 tahun ya menjalani hidup kan, dan bersama dengan ayah dan mamaku. Ya pastinya dong ada keinginan seperti ya maksudnya nggak sama percis, tapi setidaknya memiliki rasa tanggung jawab, terus kejujuran, kesetiaan, komitmen, kepercayaan. Itu yang pasti sih yang aku juga pengen itu sebagai seorang wanita gitu ya kok. Nah, kembali juga kembali ke tentang sebagai transformator dan keluarga. Nah, mungkin pesan juga ini
bisa nggak Koko sampaikan juga ini sebagai orang tua sebagai suami dan orang tua, bagaimana supaya walaupun kita memberikan motivator atau memberikan pandangan-pandangan ini kan berarti Koko kan bekerja juga ada yang mungkin lebih di bawahnya Koko, berarti kan memberikan contoh juga gitu ya kan, bagaimana supaya memberikan juga saran kepada orang-orang di sana, mungkin papa-papa muda, suami gitu kan, supaya mereka tuh bisa bertanggung jawab bukan hanya sebagai seorang pekerja, tapi dia juga dan dia sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi keluarganya gitu. Gimana kok pendapat Koko? Jadi saran. jadi kalau misalnya gue sih ngelihat sih Kla, wajar banget kalau misalnya umur-umuran kita nih mungkin awal-awal kerja terus kemudian awal-awal merit ya 30-an awal gitu ya, wajar banget kalau kita ngegas ya, dalam artian kita mati-matian berjuang di aspek pekerjaan, bisnis gitu ya, untuk supaya kita bisa punya finansial yang lebih baik, itu wajar banget. Dan gue nggak katakan hidup yang seimbang itu artinya oh kita punya jam yang sama nih, kita 8 jam kerja berarti kita punya 8 jam sama keluarga, nggak kayak gitu, Tapi kita tahu berapa banyak waktu yang kita perjuangin di aspek finansial, dan kita nggak lupain waktu dimana kita bareng-bareng sama anak atau istri kita. Dan waktu yang gue maksud di sini itu bukan waktu sekedar bareng-bareng, karena waktu kita bersama-sama kita belum tentu punya yang namanya kebersamaan. Maksudnya gimana tuh kok? Waktu kita bersama-sama, punya waktu bersama, tapi kita nggak memiliki seperti rasa kita bersama-sama. Itu gimana maksudnya kok? Ya, jadi sebetulnya apalagi nih waktu sekarang nih ya, zaman orang lagi PSBB atau lagi ada di rumah, itu udah pastilah kita ketemu sama keluarga. Nah, pertanyaannya, apakah pertemuan kita itu bisa disebut waktu yang berkualitas? Waktu yang berkualitas itu kayak gimana? Apakah hari ini Raylin, ya anak gua, ngerasain bahwa gua teh betul-betul ada present dan betul-betul dia bisa nikmati kehadiran gua? Atau gua cuma sekedar bolak-balik lewat, atau gua ada di samping dia dan gua sibuk dengan gadget gua sendiri? Nah, ini yang jadi PR. Nah, memang nggak gampang sih, gue sendiri ngalamin kok, lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba Raylin masuk, datang, gitu kan ya, antara kerjaan buyar, dan juga gue harus bisa tetap ya bersikap yang pas lah gitu ya dengan dia, itu nggak gampang. Nah, memang kalau misalnya tipsnya ya, kalau gue sih hari-hari ini mengusahakan dengan Mei untuk setiap sore itu bisa keluar rumah bareng sama Raylin. Nah, di situ kita main sepeda bareng, terus kita mungkin ya outdoor activities gitu kan, atau ya kita ngertiin apalah, bikin apapun. Memang waktunya sih nggak akhirnya jadi 2 jam atau 3 jam, nggak, mungkin cuma setengah jam atau cuma 1 jam, tapi di waktu-waktu itu gue bener ngobrol sama dia, gue tanemin nilai-nilai yang sesuai dengan umurnya dia bisa tangkep, dan ya gue lepasin, gue tinggalin sih gadget ya, sebisa mungkin gue tinggalin di rumah gitu. Nah, itulah yang gue sebut kebersamaan yang dibutuhkan. Iya. Wah, mantap kali. Memang itu ya, kebersamaan di waktu yang bersama. Itu yang penting juga sih ya. Ya, mungkin udah cukup lama ini kita berbincang-bincang ya. Semoga kiranya aktivitas kita bisa dapat kembali normal ya kok, supaya kita bisa bincang-bincang. Kalau waktu aku nanti ke Bandung sidang, bisa nanti kita kalau PSBB ini berakhir kita bisa bertemu ya kok. Atau mungkin bisa aku sekalian sharing pelayanan kesaksian juga di sana ya kok, bersama dengan tim ya. Ditunggu banget lah. Iya. Iya, sukses selalu untuk Koko ya, untuk S2-nya gitu ya. Salam untuk Cime dan si Raylin dan adik juga di dalam kandungannya Cici. Kiranya sehat selalu, diberkati Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, bisnisnya, semakin memotivasi banyak orang ya kok ya. Yes. Thank you Kak. Thank you banget kok. Sama-sama ya. Ya, God bless. God bless, bye.